Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan kemarin? Apakah video pembelajaran di PW 4 itu bisa membantu kalian belajar? Semoga video-video yang disajikan bisa membantu kalian dalam melakukan pembelajaran, khususnya melaksanakan PJJ ya, atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Oke, tidak perlu berlama-lama, kali ini kita akan masuki pembelajaran di tema 7, subtema 1 di pembelajaran kelima. Oke, mari kita belajar. Ya anak-anak, tidak perlu berlama-lama, mari kita segera memasuki di pembelajaran kelima. Masih di tema 7 di subtema 1. Kali ini kita langsung saja membuka halaman 59. Halaman 59 ada sebuah wacana tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Mari kita baca bersama-sama. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Anak-anak, kita akan mencoba melakukan sesi ayo berdiskusi ya di halaman 60. Di sini ada perintah, diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini. Kalian dalam situasi seperti ini bisa berdiskusi dengan salah satu teman kalian ya. Boleh siapa saja via WA ya, atau via telepon, atau kalian mau video call sama teman-teman untuk berdiskusi, silakan. Kalian mengulas teks ya, mengenai bacaan tersebut. Kita langsung bahas ya tentang ulasan teks yang sudah kita baca tadi, kita ulas. Pertama, di judul teks itu judulnya sudah tahu ya, dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik, ini setiap orang pasti akan berbeda-beda jawabannya ya. Ini Ibu hanya akan memberikan contoh. Bagian yang paling menarik kalau menurut Ibu, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan. Oke. Informasi penting yang didapat nih, pertama, pada tanggal 28 Oktober 1928 terbentuk tekad untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Yang keempat, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Itu dia untuk informasi penting. Lalu pendapat saya tentang teks ini pendapat Ibu ya. Saya sangat setuju bahwa Sumpah Pemuda memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Nah, ini juga pasti jawaban kamu harus berbeda ya.
Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena, nah kalau ibu, saya menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting tentang pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oke, lanjut ke halaman 61. Di sini ada ayo menulis ya. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ya. Di sini dengan judul dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, dampaknya tuh. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda ya. Pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Oke, itu dia halaman 61 ya, tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu di sini di halaman 61 juga ayo bernyanyi. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Oke, ibu akan coba nyanyikan ya. Maaf ya kalau suaranya agak jelek, ini ibu agak batuk sedikit. No instrumen musik ya, karena pianonya di bawah. Juga yang main pianonya nggak ada karena ibu nggak bisa main piano. Ini saja ya, hanya lagu saja. Ini dia lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya anak-anak, itu dia untuk lirik lagu Indonesia Raya di stansa 2. Nah, ada stansa yang ketiga, Ibu pikir kalian bisa nanti mencobanya di rumah ya. Ada di buku paket halaman 63. Oke.
itulah sekelumit tentang lagu Indonesia Raya ya anak-anak. Kita akan mencoba menjawab halaman 64 ya. Setelah bernyanyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Yang dirasakan yaitu semangat menggelora sekaligus terharu mengingat perjuangan para pahlawan yang tanpa henti berjuang untuk negara Indonesia hingga mampu merdeka. Yang kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4. Atau di sini ada dengan juga con bravura ya tulisannya. Artinya adalah lagu tersebut dibawakan dengan semangat bergelora. Oke, pertanyaan ketiga, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, sangat mencerminkan ya, terbukti dari liriknya juga Indonesia Raya dan Sumpah Muda yang waktu itu didukung pula oleh golongan Tionghoa dan Arab, membawa persatuan Indonesia yang subur, makmur, tentram dan damai. Jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri ya. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskan dalam kotak berikut. Ya. Isi lagu ya anak-anak. Isi lagunya terdapat makna atau arti setiap kata ya. Yakni marilah kita berseru Indonesia bersatu. Oke. Makna dari lagu tersebut mengajak ya. Mengajak bangsa Indonesia untuk satu kata, satu barisan agar Indonesia bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, pada makna kedua atau alinea kedua menunjukkan ajakan agar seluruh bangsa Indonesia dilandasi nilai religius agar Indonesia sejahtera. Kemudian alinea ketiga menunjukkan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga sumpah setia terhadap Indonesia dengan tujuan menjaga NKRI. Oke, kita masuki halaman 65. Di sini ada ayo membaca. Di sini ada mata pelajaran IPA, yaitu peristiwa mengembun dan menyublim. Kita coba baca bersama-sama karena ini sedikit ya. Selain peristiwa mencair, membeku dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lain. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Oke, di sini ada diagram ya, Kalian bisa perhatikan diagram tersebut di sini. Peristiwa perubahan wujud benda ya. Dari mulai menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, mencair, membeku. Ya, kalian bisa perhatikan. Lalu kita akan langsung saja Ibu ke halaman 66. Di sini ada pertanyaan pertama, jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Oke, kita jelaskan ya. Proses membeku adalah di mana peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Kemudian mencair adalah di mana terdapat peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Lalu, apa yang dimaksud dengan menguap? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Sedangkan mengkristal adalah di mana terdapat peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Lalu, proses mengembun adalah zat saat di mana peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Dan proses menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Peristiwa mengembun yakni terjadi pada perubahan zat gas, sedangkan menyublim terjadi pada zat padat. Sedangkan peristiwa mengembun merupakan zat melepaskan kalor, sedang menyublim zat membutuhkan kalor.
Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Perbedaannya adalah di mana mengembun merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi cair, sedangkan disposisi adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi padat. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Ya. Peristiwa menyublim terjadi saat perubahan wujud zat padat menjadi zat gas, sedangkan mengkristal terjadi saat perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Yang kelima, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Terjadinya proses menyublim disebabkan suhu yang meningkat pada zat padat sehingga berubah menjadi zat gas. Seperti kapur barus yang kelama-kelamaan akan habis, sedangkan terjadinya peristiwa mengkristal disebabkan oleh pelepasan kalor yang dialami zat tersebut. Seperti uap air jadi salju, dan terjadinya peristiwa mengembun disebabkan pelepasan kalor yang menyebabkan zat gas berubah jadi cair seperti embun pagi. Nomor 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Peristiwa yang ada di lingkungan sekitar adalah titik-titik embun di pagi hari, butiran embun pada bagian luar dari gelas yang ada es di dalam gelas tersebut. Ya. Sedangkan peristiwa mengembun adalah proses perubahan wujud gas menjadi zat cair. Yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Sehari-hari yang pertama itu hamper akan menyublim bila terkena udara akibat ruangan yang harum, ya, lama-kelamaan kapar akan menyusut dan habis itu kena udara berarti ya. Dry ice, keren banget dry ice. Es krim. Dry ice bila terkena air akan berasap. Itu bukan asap keluar dari jin ya. Umumnya dipakai sebagai pendingin makanan dan digunakan untuk menimbulkan efek asap pada pembuatan film atau drama panggung, biasa pakai dry ice ya. Pewangi ruangan. Ya, ketika pewangi ruangan, saat pewangi ruangan padat dibuka, ruangan akan harum karena pewangi padat itu terjadi penyubliman ya. Lama-kelamaan pewangi akan mengering, bukan mengering tapi lebih ke kecil. Keringnya udah jelas ya, itu akan terjadi. Oke, di sini ada percobaan, Ayah mencoba ya. Ayah mencoba, Ibu tidak akan bahas ya. Silahkan kamu coba nanti di rumah tentang percobaan tersebut. Kita akan langsung memasuki halaman 69. Yes. Tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Sekarang ceritakan sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup. Atau saling menghormati, saling menghargai, saling membantu antara satu sama lain, menjalin silaturahmi, bersikap sopan, hidup rukun antar sesama warga negara. Oke anak-anak, Ibu cukupkan video Ibu sampai sekian ya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar, khususnya dalam mempelajari tema 7 subtema 1 di pembelajaran kelima. Untuk yang sudah subscribe, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk yang baru bergabung, Ibu ucapkan selamat datang di channel Ibu. Semoga video-video yang sudah disediakan di dalam channel Ibu ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tidak harus video terbaru ya anak-anak, kalian bisa search di sana, ada sekitar 210 atau 211 video yang bisa kalian pakai untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi jangan kalian pikir ini video yang terbaru, tidak gitu. Banyak ilmu yang bisa didapat dan video ini bisa ditonton berulang-ulang. Misalnya untuk adik kelas kamu yang nanti kelas 4 naik ke kelas 5 juga bisa menonton video ini sebagai referensi atau sebagai sebagai tambahan dari pembelajaran. Misal di sekolah sudah dipelajari, kan kalau di video itu bisa diulang-ulang diputarnya ya. Oke, untuk yang lain jangan lupa berkunjung ke video-video Ibu, ke channel-channel Ibu ya. Semoga apa yang kita laksanakan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker ya. See you on the next vlogs. Bye bye. Assalamualaikum.